Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-7. Kutipan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Kutipan ini masih merupakan kelanjutan dari pengajaran Yesus. Kalau minggu lalu kita dikejutkan dengan pengajaran Yesus yang menampilkan sabda bahagia dan sabda celaka. Hari ini kita lebih dikejutkan lagi dengan pengajaran Yesus yang sangat di luar kebiasaan cara berpikir kita, atau bahkan keyakinan kita selama ini. Mengapa? Banyak dari kita berkeyakinan bahwa musuh harus dibenci, dilawan, disingkirkan, dihabisi. Orang yang membenci kita harus kita balas dengan kebencian. Orang yang berhutang harus membayar, dan kalau perlu kita kejar dengan debt collector. Bahkan orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama pun harus dibenci karena tidak sesuai dengan iman kita. Pengajaran Yesus hari ini membongkar semua keyakinan kita tersebut. Dia berkata, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah lebihnya kamu dari orang lain? Orang berdosa pun berbuat demikian. Kalau kamu memberi pinjaman kepada orang yang mampu mengembalikan, apakah hebatnya dirimu? Yesus mengajak kita para murid-Nya membangun sebuah sikap hidup yang didasarkan pada kasih yang tulus dan total. Cinta yang tanpa pamrih, cinta yang ikhlas, cinta yang sepenuh hati. Apa dasarnya? Bagi Yesus, setiap manusia adalah gambar Allah. Setiap manusia adalah kehadiran Allah. Dan Allah adalah kasih. Maka, kalau kita ingin menjadi tanda kehadiran Allah di tengah dunia, kita juga harus mewujudkan jati diri Allah, yaitu kasih dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bisa mengasihi sesama dengan tulus, tanpa pamrih, di situ Allah nampak, di situ Allah hadir. Siapa yang paling sering mendoakan Anda? Peminta-minta. Kalau kita memberi uang sedikit kepada orang buta di pinggir jalan yang meminta sedekah, betapa dia kemudian mendoakan Anda sambil bersyukur dan mengucap terima kasih, memuliakan Tuhan. Padahal yang kita berikan tidak seberapa. Apalagi kalau kita bisa mencintai, mengasihi, mengampuni orang
yang membenci kita, orang yang tidak mengasihi kita, maka Anda akan sungguh-sungguh menjadi manusia yang super, manusia yang hebat. Katanya, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Bagi Yesus, orang yang memiliki rasa benci, marah, dan dendam adalah orang-orang yang sedang terbelenggu oleh kekuasaan kegelapan atau oleh kejahatan. Mereka ini bukanlah orang-orang yang hidupnya merdeka. Mereka ini orang-orang yang tidak mampu berpikir jernih dan memandang dunia sekitarnya sebagai ancaman yang membahayakan dirinya. Kemanapun mereka pergi, mereka merasa selalu ada bahaya yang mengancam dirinya. Namun memang sudah ada kekerasan dan kejahatan yang melembaga. Artinya dilakukan secara berjamaah, bersama-sama. Sampai orang tidak tahu lagi apakah ini benar. Atau ini sungguh-sungguh tidak benar, tapi orang merasa boleh melakukannya. Yesus menawarkan budaya yang berbeda. Yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah. Bahkan setiap orang yang bersalah berhak untuk mendapatkan pengampunan, bukan balasan. Contoh-contoh yang ditampilkan oleh Yesus nampak ekstrim dan berat untuk kita praktekkan sehari-hari. Namun, semua yang dikatakan Yesus justru mengajak kita untuk berpikir lebih mendalam tentang sikap-sikap yang selama ini kita hidupi. Kita tidak hidup dalam dunia yang hanya ditentukan oleh kawan dan lawan. Kita harus menjadikan setiap orang sesama, sehingga dunia ini adalah tempat kita bersama, bukan tempat kita sendiri, tapi tempat kita untuk hidup bersama. Maka prinsip yang ditawarkan adalah apa yang kamu harapkan orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Di sini terkandung semangat solidaritas dan rekonsiliasi. Solidaritas dan rekonsiliasi tidak sama dengan membenarkan kesalahan, tetapi dengan tidak menaruh permusuhan dan balas dendam. Kita boleh hidup bersama-sama dengan damai. Hendaklah kamu sempurna, seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Hanya ketika kita mengakui dimensi kehadiran ilahi dalam hidup kita, kita akan membangun solidaritas dan rekonsiliasi dengan sesama secara benar. Semoga sabda Yesus meneguhkan perjuangan kita untuk hidup benar. Tuhan memberkati.